Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Wisnu Arga, biasa dipanggil Arga di AGD 118. Nah, di sini saya akan membawakan materi ya tentang EKG normal ya. Nah, berapa lama? Kurang lebih selama 45 menit ke depan. Kita akan berbicara tentang EKG normal. Nah, Bapak Ibu bisa sambil melihat buku panduan yang sudah didapatkan untuk dilihat sambil memperhatikan nanti slide yang ada di monitor, dan jika ada pertanyaan silahkan disimpan terlebih dahulu, nanti bisa disampaikan saat session materi ini selesai atau mungkin bisa melalui chat yang sudah disediakan. Baik, kita akan segera masuk ke materi, yaitu tentang EKG normal. Silakan untuk slide-nya. Oke, EKG normal ya. Nah, seperti biasa di sini ada contoh skenario yang akan kita bahas, yaitu ada seorang laki-laki dengan usia 55 tahun datang dengan keluhan pusing, kemudian lemas, tampak keluar keringat dingin, dan hasil pemeriksaan fisiknya tekanan darah 150/60, kemudian nadinya 80 kali per menit, RR-nya 28, kemudian dilakukan perekaman EKG dengan hasil seperti yang muncul di monitor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menginterpretasikan gambaran EKG tersebut? Yang pertama. Yang kedua, apa interpretasi dari gambaran EKG tersebut? Oke, ini nanti akan kita bahas setelah session materi ini selesai. Ya. Nah, apa tujuan dari materi ini? Yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di sini mampu menguraikan kembali tentang anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Yang saya yakin sebenarnya materi ini ya tentang pembahasan anatomi baik fisiologi dari sistem kardiovaskuler sudah Bapak Ibu dapatkan saat di meja kuliah mungkin. Ya, pastinya sudah dapat. Nah, di sini akan kita review kembali supaya nanti teringat-ingat kembali, karena memang di sini nanti akan menjadi dasar sebelum kita masuk ke topik, yaitu cara interpretasi EKG. Dari situlah kita tahu masalah kenapa bisa muncul gambaran EKG yang normal, kemudian kenapa bisa muncul gambaran yang tidak normal, itu juga berhubungan dengan anatomi dan fisiologinya. Lalu yang berikutnya adalah menguraikan kembali jenis-jenis dari sadapan dan juga tentang sistem konduksi. Nah, itu juga menjadi dasar ya saat kita ingin belajar EKG, maka syaratnya dasarnya adalah harus menguasai tentang sistem konduksi dan juga jenis sadapan. Baru yang terakhir adalah mampu menginterpretasikan gambaran EKG atau rekaman EKG strip. Nah, EKG strip ini adalah EKG yang gambarnya hanya satu lead, yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di monitor. Nah, biasanya kalau di monitor kan gambar EKG-nya hanya satu. Nah, itu namanya EKG strip. Beda kalau yang 12 lead. 12 lead itu banyak, lengkap. Nah, itu biasanya bukan di monitor, tapi di hasil rekaman yang kita print di kertas EKG. Nah, itu 12 lead. Jelas ya, harus dibedakan. Jadi, fokus kita adalah EKG strip, bukan EKG 12 lead. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita bahas tentang cara membacanya nanti, paling tidak kita tahu apa pengertian dari EKG itu sendiri dan apa sih fungsi dari EKG. Nah, yang pertama adalah elektrokardiografi, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Jadi ilmunya namanya elektrokardiografi. Sedangkan elektrokardiogram atau EKG itu sendiri adalah suatu grafik yang menggambarkan aktivitas listrik jantung. Jadi bisa dibedakan, kalau elektrokardiografi itu ilmu, kalau elektrokardiogram itu adalah hasil rekamannya. Terus fungsinya untuk apa? Fungsi dari EKG adalah hanya untuk pemeriksaan penunjang atau untuk diagnostik, mendiagnosa ya. Jadi bukan untuk mengobati.
tapi penunjangnya ya untuk mendiagnosa masalahnya di mana sih gitu. Apa saja yang bisa dilihat atau yang dapat didiagnosa dari SKG? Yang pertama, ada tidak aritmia pada jantung. Aritmia adalah gangguan irama. Itu yang nanti akan diketahui dari hasil rekaman EKG. Yang kedua, ada tidak pembesaran atau hipertrofi, baik di atrium maupun di ventricle. Yang berikutnya, ada tidak iskemik dan infak di miokard. Yang berikutnya, efek obat-obatan yang sudah masuk ke tubuh pasien, ini ada atau tidak, ya berefek apa enggak, terutama obat-obatan digitalis, obat-obatan anti aritmia, dan yang lain-lain. Berikutnya adalah melihat ada tidak gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya kalium, baik hipokalemi maupun hiperkalemi. Yang berikutnya adalah ada tidak gangguan fungsi dari pacu jantung atau yang dikenal juga dengan pacemaker gitu. Jadi fungsinya banyak ya. Tapi dari semua fungsi ini yang kita fokuskan di kursus BT dan CLS ini adalah hanya satu, yaitu apa? Aritmia. Itu yang nanti kita cari. Karena target di kursus ini adalah bagaimana dalam waktu 10 menit pertama Bapak Ibu atau teman-teman dapat mengidentifikasi ada tidak aritmia dan mengatasinya atau melakukan penata laksanaan pada kondisi aritmia yang mengancam nyawa. Jadi bukan membentuk perawat yang ahli tentang EKG, bukan. Tapi paling tidak bisa mengatasi pasien dengan gangguan jantung atau gangguan aritmia, ya aritmia yang mengancam nyawa terutama dalam waktu 10 menit pertama. Itu target kita. Jadi pasti saya yakin semuanya bisa nanti. Karena kita akan bahas nantinya ya. Baik, sekarang kita masuk ke anatomi dari jantung. Nah, ini anatomi dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya. Jantung itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Letaknya ada di mana? Di belakang tulang sternum. Posisinya miring menghadap ke kiri. Terus fungsinya untuk apa? Jelas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi alat untuk memompa darah. Nah, terdiri dari apa? Jadi di dalam otot jantung terbagi menjadi 4 ruang. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Lalu ada apa lagi? Ada pembuluh darah besar, ada vena cava, baik inferior dan superior, ada arteri pulmonal, ada aorta, ada vena pulmonal. Lalu juga ada katup tricuspidalis, ada katup pulmonal, ada katup aorta, ada katup mitral atau bicuspidalis. Nah, sekarang kita bahas proses perjalanan dari darah yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi, secara singkatnya ya, secara garis besarnya, proses sirkulasi, baik itu sirkulasi sistemik maupun sirkulasi pulmonal. Nanti kita lihat. Jadi, mulai dari atrium kanan. Atrium kanan berfungsi menampung darah dari seluruh tubuh yang dibawa oleh vena cava superior, yaitu tubuh dari tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, tubuh bagian bawah. Nah, darah yang masuk ke dalam atrium kanan adalah darah sisa hasil metabolisme dari seluruh tubuh. Berarti oksigennya sedikit, lebih banyak CO2, atau gampangnya miskin oksigen. Nah, darah yang masuk ke dalam atrium kanan nanti akan dipompa menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikel kanan setelah terkumpul, darah tersebut akan dipompakan kembali. Nah, menuju kemana? Dikeluarkan ke paru-paru melalui ada arteri pulmonalis melewati katup pulmonal. Kenapa dikirim ke paru? Karena tadi oksigennya sedikit. Ya, justru lebih banyak CO2. Nah, disitulah akan ditukar isinya, CO2-nya akan dibuang, dikeluarkan, oksigen akan diikat, ya, diambil, ya, pada saat terjadi proses difusi pulmonal atau pertukaran gas di paru-paru, ya, antara kapiler yang ada di paru dengan alveoli. Di situ akan menembus membran kapiler, ya. Nah, terjadi proses difusi pulmonal. Nah, setelah melalui proses difusi pulmonal tadi, darah dari paru-paru otomatis kaya dengan oksigen. Nah, darah tersebut akan dikembalikan lagi ke jantung, dikirimkan ke jantung, masuk ke atrium kiri. Melalui apa? Vena pulmonalis.
Nah, ini juga salah satu vena, satu-satunya vena, bahkan ya, satu-satunya vena yang membawa darah kaya dengan oksigen, yaitu vena pulmonalis. Sedangkan satu-satunya arteri yang membawa darah kaya oksigen ya tadi arteri pulmonalis. Jadi kebalikannya ya. Oke, setelah darah tadi masuk ke atrium kiri, kemudian darah dipompa kemana? Dipompakan menuju ke ventricle kiri ya melalui katup mitral atau bicuspidalis. Baru kemudian darah akan dipompakan ke seluruh tubuh dari ventricle kiri ya melalui aorta, melewati katup aorta. Jadi nanti di seluruh tubuh dari aorta dibagi lagi menjadi arteri. Arteri dibagi lagi menjadi arteriol sampai ke kapiler yang paling kecil. Baru sampai ke sel. Ya, terjadi proses metabolisme sel sehingga sisa proses metabolisme tersebut darahnya akan dikembalikan lagi dari kapiler menuju ke venul sampai ke vena-vena kecil sampai ke vena besar yaitu vena cava sampai balik lagi ke atrium kanan. Jadi muter aja sebenarnya. Otomatis volumenya sama nggak? Ya tetap sama, nggak berubah. Tapi kandungannya yang berbeda. Kalau tadi di jantung kanan itu oksigennya sedikit atau miskin oksigen, di jantung kiri justru sebaliknya, oksigennya banyak atau kaya dengan oksigen. Jadi prinsipnya perputarannya seperti itu. Nah, kemudian tadi fungsi dari jantung kan untuk memompa darah, tapi jantung juga membutuhkan darah, terutama untuk sel-sel yang ada di otot jantung itu sendiri. Nah, dari mana dia mendapatkan suplai makanan, terutama oksigen untuk sel? Nah, dari pembuluh darah, tentunya ada pembuluh darah yang memperdarai otot jantung itu sendiri. Nah, yang itu yang disebut dengan arteri koronaria, ya, atau arteri koroner. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar yang ada di monitor, itu ada dua arteri koroner. Yang pertama ada arteri koroner kanan, jadi memperdarai otot jantung sebagian besar di sebelah kanan, yang disingkat dengan RCA kalau di sini namanya ya, right coronary artery. Lalu yang sebelah kiri ada left main disingkat dengan LM, itu arteri koroner kiri. Nah, left main ini bercabang menjadi dua. Yang satu itu alirannya ke bagian depan jantung lalu ke bawah, terus percabangan yang satunya lagi ke sebelah kiri jantung lalu muter. Nah, yang ke depan lalu ke bawah disingkat dengan LAD, left anterior descending. Left itu kiri, anterior depan, descending bawah. Jadi kiri depan bawah. Nah, yang satu LCX, left circumflex, left kiri, circumflex muter. Nah, jadi kiri kemudian muter ke belakang. Jadi kalau kita lihat di situ jelas gambarnya. Nah, itu arteri-arteri koroner, ya. Normalnya seperti yang ada di gambar Bapak Ibu lihat di situ kondisinya yang normal ya aliran darahnya lancar, ya. Tapi kalau misalnya terjadi penumbukan plak, ya, terjadi penumbukan plak di dinding pembuluh darah. Jadi dia plak ini bisa disebabkan oleh banyak faktor ya. Yang paling sering karena asupan lemak yang masuk ke tubuh kita, terutama lemak-lemak yang memang lemak jahat ya. Itu efeknya dia akan menempel dan masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi lemak itu bukan di luar tapi di dalamnya, nempelnya. Nah, setelah dia nempel lama-kelamaan ini akan mempengaruhi proses elastisitas dari pembuluh darah tersebut. Sehingga ketika lemak ini semakin tebal, plaknya semakin tebal, efeknya adalah terjadi kekakuan pembuluh darah atau yang disebut dengan aterosklerosis. Jadi harusnya dia bisa konstriksi atau dilatasi, ini susah karena kaku. Nah, bahayanya adalah ketika plak tadi, sebenarnya bukan plaknya ya, tapi pembuluh darahnya ini di bagian dalamnya ini, lapisan di dalam, jadi pembuluh darah begini nih, selang. Ini di dalamnya ini tipis. Nah, plak itu di dalam sini, di dalam dinding. Jadi ketika ini sudah semakin tipis, efeknya kalau dia pecah, plaknya keluar. Nah, inilah yang bisa menimbulkan trombosis atau sumbatan. Nah, sehingga akan menyumbat pembuluh darah yang di bagian ujung. Kenapa kok bagian ujung? Karena semakin lama pembuluh darah pasti akan semakin mengecil.
Jadi ketika pembuluh darah tersebut tersumbat, berarti apa yang terjadi? Ya aliran darahnya berhenti, maka suplai oksigen ke sel pun akan berhenti. Efeknya apa? Terjadi yang namanya iskemik. Nah, iskemik ini akan merubah metabolisme. Terjadilah proses perubahan dari aerob menjadi anaerob. Terjadi apa lagi? Hasil dari sambungan anaerob dia hanya bersifat sementara. Kalau terus-menerus, maka ya ini akan berbahaya karena efek hasil sambungannya adalah penumbukan asam, yaitu asam laktat. Nah, disinilah karena penumbukan asam laktat yang banyak inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri di dada. Makanya pasien akan mengeluh salah satunya nyeri dada. Jadi, kenapa bisa nyeri dada? Berarti ada peningkatan asam laktat. Kenapa ada peningkatan asam laktat? Berarti ada metabolisme anaerob. Kenapa ada anaerob? Berarti ada iskemik. Kenapa iskemik? Berarti ada pembuluh darah yang tersumbat. Gitu. Kalau ditarik ke belakang, ya akan ketahuan masalahnya. Nah, iskemik sendiri kalau dibiarkan terus, efeknya terjadi injury sampai terjadi infark. Ya udah, kalau sudah infark, terjadi kematian jaringan. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah gambaran dari SKA sebenarnya, ya. Oke. Nah, ini sistem konduksi. Jadi di dalam otot jantung kita terdapat yang namanya sistem konduksi, kelistrikan, ya. Jadi otot jantung kita itu mengandung listrik. Berarti ada sumbernya. Kalau ada listriknya berarti ada sumbernya. Sumbernya apa? Kita kenal dengan nama pacemaker. Ada 3 jenis pacemaker. Yang pertama ada pacemaker utama yang disebut dengan SA node, singkatan dari sinoatrial node. Sinoatrial node ini lokasinya dekat dengan muara vena cava superior, jadi di atrium kanan. SA node dapat mengeluarkan impuls listrik sebesar 60 sampai 100 kali per menit. Nah, makanya heart rate kita normalnya untuk orang dewasa adalah 60 sampai 100 karena listrik yang dihasilkan adalah listrik dari SA node. Nah, pacemaker yang kedua adalah pacemaker cadangan, yaitu AV node, singkatan dari atrioventricular node. Atrio, atrium, ventricular, ventricle. Jadi antara atrium dan ventricle. Nah, posisinya di tengah-tengahnya. Tapi sebenarnya itu kalau kita lihat di gambar, itu masih masuk wilayah atrium, bagian bawah ya. Nah, ini cadangan. Karena dia hanya cadangan, maka listriknya hanya 40-60 kali per menit. Nah, yang terakhir adalah serabut Purkinje. Ini lokasinya ada di ventricle, baik kanan maupun kiri. Nah, kalau kita lihat di gambar itu yang warna ungu. Ya. Ini listriknya paling kecil, hanya 20-40 kali per menit. Karena ini cadangan terakhir. Jadi kalau kita ibaratkan, SA node ini PLN-nya jantung, AV node ini genset-nya jantung, serabut Purkinje ini adalah power bank-nya jantung. Gampangnya gitu. Jadi kalau SA node normal gimana? Ya AV node sama serabut Purkinje tidak akan mengeluarkan impuls. Tapi kalau SA node-nya mati, baru AV node akan mengambil alih. Begitupun dengan serabut Purkinje. Kalau AV node-nya juga mati juga, maka terakhir adalah serabut Purkinje. Alirannya seperti apa? Kalau kita lihat gambar yang di sebelahnya, itu gambaran alirannya yang ada animasi itu, listriknya jalan. Jadi arahnya selalu dari SA node ke AV node ke serabut Purkinje. Arahnya selalu begini. Jadi ke arah bawah ya dan miring ke kiri. Makanya listrik jantung itu ya arahnya selalu ke bawah dan miring ke kiri. Makanya kalau Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat, ketika ada orang dilakukan defibrilasi atau DC shock atau kejut listrik, itu posisi pedalnya pasti akan miring, tidak sejajar. Itu yang benar, kecuali kalau Bapak Ibu lihat di sinetron, ya sejajar, ya kan, udah gitu masih pakai baju, makanya mati terus, pasti endingnya mati. Jadi posisinya miring begini. Nah, kenapa miring? Itu yang benar, satu di dada kanan atas, satu kiri bawah. Kenapa miring? Karena tadi menyesuaikan dengan arah vektor dari listrik jantung. Jadi itu ya alasannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gambarannya. Hasilnya apa? Hasil dari ketika SA node ini mengeluarkan impuls, seperti yang teman-teman lihat di gambar itu ada animasi. Ketika SA node mengeluarkan impuls, listriknya ini akan dialirkan menuju ke atrium terlebih dahulu, baik kanan maupun kiri.
dibagi dulu ke atrium kanan atau kiri. Kalau kita balikin lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, jadi yang warna hijau itu ya, yang seperti kabel ya, kita ibaratkan itu kabelnya. Jadi listrik dari S anode itu mengalir sebelum ke avenut yang warna kuning. Avenut itu yang kuning, itu dia ada yang ke atrium kanan dan ada yang ke atrium kiri. Ya, yang ke atrium kiri ini melewati bandel Bachmann namanya. Kalau yang di atrium kanan itu traktus internodal. Jadi tujuannya kenapa kok dialirkan ke atrium kanan dan kiri? Ya untuk merangsang sel-sel yang ada di otot atrium supaya terjadi kontraksi. Nah, jadi intinya supaya atriumnya mompa. Nah, saat si atrium ini mompa, disitulah akan muncul gelombang pertama di EKG, yaitu gelombang P. Makanya gelombang P adalah depolarisasi atrium atau gambaran dari atrium ketika berkontraksi. Gampangnya gitu. Jadi sebenarnya gampangnya itu P itu ya mewakili atrium atau lebih sederhana lagi P itu atrium. Itu lebih gampang. Kalau saya belajarnya seperti itu. P ya udah atrium. Berarti kalau kita mau lihat atriumnya normal apa enggak, kalau di EKG lihatlah gelombang P. Itu gampangnya. Ya, P depolarisasi atrium. Baru kemudian listrik masuk ke avenut. Nah, setelah atrium mompa, set muncul P. Listrik masuk ke yang warna kuning, avenut. Nah, di avenut ini berhenti sementara listriknya, diredam oleh avenut. Sehingga setelah P akan muncul garis datar. Nah, sebelum QRS itu ada garis datar. Itu garis isoelektrik. Kenapa? Karena posisinya tidak ada listrik saat itu. Kenapa tidak ada listrik? Karena listriknya berhenti dulu di avenut. Ibaratnya listrik tadi melewati lampu merah, perempatan. Dia berhenti karena lampu merah. Nah, baru setelah berhenti sejenak, lampu hijau, jalan lagi dia. Nah, pas dia jalan lagi dari avenut, listrik tersebut akan melewati sebelum percabangan yang merah. Kalau Bapak Ibu lihat, ya teman-teman lihat, itu ada percabangan yang merah ya. Setelah yang warna kuning avenut, itu ada yang kecil warna coklat, itu namanya berkas His. Nah, jadi melewati dari avenut ke berkas His, lalu bercabang jadi dua, itu yang disebut dengan bundle branch. Setelah bundle branch, baru dia bercabang lagi lebih banyak, yang warna ungu, nah itulah yang disebut dengan serabut Purkinje. Apa yang terjadi? Berarti listrik sampai di ventrikel. Nah, sehingga terjadilah depolarisasi ventrikel. Karena otot ventrikelnya terangsang sehingga terjadi kontraksi. Muncullah 3 gelombang sekaligus, yaitu gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S. Kalau kita gabung jadi satu, disebut dengan kompleks QRS. Nah, jadi yang lebih tepat itu namanya bukan gelombang QRS, tapi kompleks QRS, karena terdiri dari 3 gelombang. Nah, jadi kesimpulannya, kompleks QRS adalah depolarisasi dari ventrikel. Jadi kalau kita mau lihat ventrikel, lihatlah QRS. Kalau kita mau lihat atrium, lihatlah P. Itu gampangnya. Terus apa lagi setelah itu? Nah, setelah ventrikel mompa, set gini, tadi kan atrium yang atas mompa, begini. Muncul P. Gantian ventrikel mompa, set. Nah, muncul QRS. Nah, si ventrikel ini nggak langsung ngembang begini, tapi dia posisinya masih diam begini ya. Nah, posisi diam ini dia tidak ada aktivitas saat itu. Nah, muncullah garis datar lagi. Jadi setelah QRS muncul garis datar. Nah, itu yang disebut dengan ST segmen. Sebelum gelombang T muncul garis datar namanya ST segmen. Normalnya ya garis datar biasa. Tidak turun ke bawah atau disebut dengan ST depresi, tidak juga naik ke atas atau disebut dengan ST elevasi. Jadi normal ST ya isoelektrik. Sama seperti tadi setelah P, ya. Jadi garis datar biasa. Nah, itu posisi diam. Baru kemudian ventrikelnya ngisi lagi. Nah, saat terjadi pengisian inilah terjadi yang namanya repolarisasi ventrikel sehingga muncullah gelombang T. Nah, jadi gelombang T adalah repolarisasi ventrikel. Lengkap jadinya. Ada P yang selalu diikuti oleh QRS dan T. Itu normal EKG. Secara umum seperti itu. Jadi P adalah depolarisasi atrium, QRS adalah depolarisasi ventrikel, T
T adalah repolarisasi ventricle. Kalau saya gambarkan secara lebih sederhana, jadi Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat ini tangan kanan saya yang atas ya, tangan yang atas ini adalah atrium, tangan yang bawah ini adalah ventricle. Jadi jantung mompanya nggak begini dua-duanya. Itu justru berbahaya kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi normalnya satu-satu, atrium dulu mompa, baru kemudian ventricle mompa. Atriumnya ngisi. Atrium mompa, ventricle ngisi. Terus seperti ini. Nah, sekarang kalau kita rubah ke EKG, jadinya atrium mompa muncul P. Ventricle mompa muncul QRS. Ventricle ngisi muncul T. Jadinya P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Seperti itu. Ya. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi P itu atrium, QRS itu ventricle. Itu lebih sederhana lagi seperti itu. Jadi satu-satu. Kalau P-nya ada banyak, lebih dari satu, berarti atriumnya mompanya begini. Nah, ini nanti ada gambarannya. Itu atriumnya sudah tidak normal. Makanya nanti nama gambarannya bukan lagi dari S anut, tapi dari atrial. Gitu. Jadi, cara interpretasinya pun dasarnya juga dari sistem konduksi ini. Jadi, sebenarnya kita bisa membaca atau menginterpretasikan EKG ya dengan mudah. Karena EKG ini sebenarnya mudah. Tapi paling tidak sistem konduksi harus dipahami. Kalau di sini sudah paham, saya yakin pasti bisa. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang barusan kita langsung masuk ke. Nah, ini hasilnya tadi gelombang P itu saat atriumnya mompa atau depolarisasi atrium. Nah, normal P lebar kurang dari 0,12 detik. Tinggi kurang dari 0,3 milivolt, selalu positif di lead 2, dan selalu negatif di lead AVR. Ini nanti akan lebih jelas lagi ya dibahas saat skill station atau di praktikum. Ya, jadi intinya Bapak Ibu atau teman-teman paling tidak tahu angka normalnya dulu. Jadi lebar ini menggambarkan waktu ya, karena satuannya detik di situ. Makanya 0,12 detik. Sedangkan tinggi ini menggambarkan voltase atau kekuatan. Makanya 0,3 milivolt. Nah, kalau kita rubah ke kertas EKG yang terdiri dari kotak kecil dan kotak besar, satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik. Dan satu kotak kecil juga sama dengan 0,1 milivolt. Itu kalau ke atas 0,1 milivolt, kalau ke samping 0,04. Jadi kalau lebar kurang dari 0,12 itu artinya lebarnya ya tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Tingginya tidak lebih juga dari 0,3 milivolt, berarti tidak lebih dari 3 kotak kecil juga. Jadi kuncinya P adalah angka 3. 3 itu maksimal ya. Baik lebar maupun tinggi adalah tidak lebih dari 3 kotak kecil. Selalu positif di lead 2. Positif itu ke atas. Jadi kalau kita lihat lead 2, P-nya itu ke atas. Dan selalu negatif di lead AVR. Nah, negatif itu terbalik. Jadi di EKG itu negatif itu istilah untuk gelombang yang ke bawah. Defleksi ke bawah. Kalau defleksinya ke atas itu berarti positif. Tapi kalau dia ke bawah berarti negatif. Jadi negatif itu bukan nggak ada, tapi terbalik. Oke? Jadi P harus terbalik di AVR, P harus ke atas di lead 2. Oke. Nah, kita lanjut ke PR interval. Nah, setelah P ada PR interval. Nah, ini saat tadi setelah P ada listrik yang berhenti sementara di avenut ya, muncullah garis datar. Nah, disitulah muncul yang namanya PR interval. Nah, diukur dari awal P sampai awal QRS. Normalnya adalah 0,12 sampai 0,20. Kalau kita rubah ke kotak kecil adalah 3 kotak kecil, maaf ya, 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil. Jadi kita ambil angka maksimal 5. Jadi PR itu ya 5, maksimal ya, tidak lebih dari 5. Setelah PR, kompleks QRS atau depolarisasi dari ventricle. Nah, ini cukup kita ukur lebarnya saja. Kenapa? Karena kita di sini hanya menginterpretasikan EKG strip 1 lead. Beda kalau EKG yang 12 lead, banyak. Mau nggak mau kita ukur tingginya.
di beberapa lead. Nah, di sini kalau hanya EKG strip, hanya 1 lead, dan biasanya itu di lead 2, maka fokus kita adalah di lebarnya. Nah, berapa normalnya? Tidak lebih dari 0,12 detik. Berarti sama seperti P, tidak lebih dari 3 kotak kecil. Oke, terdiri dari 3 gelombang, yaitu gelombang Q, R, dan S. Ya, digabung jadi namanya kompleks QRS. Jadi tadi ada P angka 3, PR angka 5, QRS angka 3. 353. Itu bisa juga untuk kita jadikan sebagai clue. Oke. Nah, ini kenapa tadi saya bilang tidak perlu kita ukur, karena QRS ini kalau kita rekam 12 lead, termasuk yang di dada, itu akan memunculkan jenis atau tinggi dari QRS yang bermacam-macam. Mulai dari V1 di sini, itu R-nya kecil, V2 semakin tinggi, S-nya masih dalam, V3 ini hampir seimbang R dan S-nya, sampai ke yang paling tinggi adalah V6. Nah, normal nggak? Justru yang normal seperti itu. Jadi makanya yang tadi kalau kita baca yang EKG di lead 2 saja, EKG strip, ya udah kita nggak usah ngurusin tingginya. Karena hanya 1 strip, nggak bisa kita menentukan ini ada masalah nggak di ventricle-nya. Kecuali dari lebarnya, lebar atau sempit. Nah, dikatakan lebar kalau lebih dari 3 kotak kecil, dikatakan sempit kalau kurang dari 3 kotak kecil. Jadi normalnya ya pastinya yang kurang dari 3 kotak kecil. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sadapan EKG. Nah, sadapan EKG ini ada 2 macam. Ini berhubungan dengan Bapak Ibu atau teman-teman ketika merekam EKG pasien. Ada yang kita pasang di ekstremitas, ada yang kita pasang di dada. Nah, ini ada 2 macam, disebut dengan ada sadapan bipolar, ada unipolar. Sadapan bipolar yaitu merekam perbedaan dari potensial 2 elektroda. Nah, yang termasuk ke dalam sadapan bipolar adalah yang kita pasang di ekstremitas. Apakah harus di tangan dan kaki? Tidak selalu. Bisa juga di dada kanan atas, ya, lebih dekat ke pundak ya, kanan kiri, satunya di abdomen kiri bawah. Kalau ada 4, ya satunya di abdomen kanan bawah. Jadi dari 4 ekstremitas tersebut sebenarnya tidak semuanya direkam, hanya ada 3. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah merekam EKG, ini pasti sudah pernah semua ya. Atau mungkin merekam dengan teman-teman sendiri kalau waktu praktek atau belajar dulu. Kalau belum pernah, paling tidak pernah melihat ya. Jadi dari 4 kabel atau elektroda yang kita pasang, itu ternyata nggak semuanya direkam. Kalau di ekstremitas itu hanya 3 biasanya. Terus yang di mana saja? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Kaki kanan ini hanya sebagai ground, atau dia posisinya netral, penyeimbang. Jadi kalau ada 3 kabel, ya udah berarti langsung aja di tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, atau di sini langsung. Kalau nanti Bapak Ibu praktek di DC shock, itu langsung tidak di tangan, tapi di area sini. Ya. Dada kanan atas, dekat pundak, di atas, di bawah klavikula, kanan kiri, 1 di abdomen kiri bawah. Nah, 3 yang kita rekam tersebut menghasilkan sadapan bipolar yang ditandai dengan angka Romawi. Disebut dengan lead 1, lead 2, dan lead 3. Ya. Lead 1 adalah hasil rekaman tangan kanan dengan tangan kiri. Listriknya dari tangan kanan menuju ke tangan kiri. Kenapa? Tangan kanan negatif, tangan kiri positif. Jadi arahnya begini. Itu lead 1. Nah, lead 2 adalah rekaman tangan kanan dengan kaki kiri. Listriknya dari tangan kanan ke kaki kiri. Karena tangan kanan masih kutubnya yang negatif, kaki kiri yang positif. Jadi arahnya begini listriknya. Dan satu lagi, lead 3 adalah hasil rekaman tangan kiri dengan kaki kiri. Listriknya kemana? Dari tangan kiri menuju ke kaki kiri. Kenapa? Karena tangan kiri sekarang sebagai kutub listrik yang negatif, kaki kiri yang positif. Jadi arahnya begini. Nah, kalau kita perhatikan, lead 1, lead 2, lead 3. Lead mana yang searah dengan listrik jantung? Ayo, coba dijawab. Dengan siapa? Ya, oke. Jadi, yang searah adalah lead 2. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman bisa melihat di situ kan. Jadi, di layar begini arahnya.
Jadi satu-satunya lead yang searah dengan listrik jantung adalah lead 2. Kenapa lead 2? Karena memang arahnya seperti ini, ke bawah dan miring ke kiri. Sama persis dengan arah dari vektor listrik jantung. Itulah kenapa kalau di monitor selalu pilihannya lead 2. Kenapa lead 2? Karena paling jelas. Gitu ya. Jelas ya sampai di sini? Oke, jelas. Baik, kita lanjut lagi ya. Berikutnya adalah sadapan unipolar. Nah, unipolar ini adalah unipolar, ada dua macam ya. Artinya sendiri unipolar, uni itu satu. Jadi unipolar itu hanya satu elektroda. Kalau tadi bipolar itu dua, berpasang-pasangan. Kalau unipolar hanya satu elektroda. Jenisnya ada unipolar ekstremitas, ada unipolar prekordial. Nah, unipolar ekstremitas berarti dengan elektroda yang masih sama, yang tadi, tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Ya, cuma di sini tidak lagi berpasangan, sendiri-sendiri. Hasil rekaman unipolar ekstremitas ditandai dengan huruf. Ada AVR, AVL, dan AVF. Nah, AVR, AVL, AVF. AVR adalah hasil rekaman tangan kanan. Nah, kalau kita lihat di situ, ada kalimat yang mengatakan, ya, perhatikan ya Bapak Ibu teman-teman, itu yang di unipolar ekstremitas. Gabungan elektroda-elektroda pada ekstremitas yang lain akan membentuk elektroda indiferen dengan potensialnya 0. Jadi gini maksudnya. Kalau kita mau melihat hasil rekaman tangan kanan, fokus ini ya, tangan kanan, maka dibutuhkan gabungan tangan kiri dengan kaki kiri. Jadi gabungan tangan kiri dengan kaki kiri bertemu di tengah. Lalu akan menghasilkan arah listrik menuju ke tangan kanan. Jadi di sini nih, tengah-tengahnya di sini. Nah, listriknya begini. Nah, jadi arah listriknya adalah ke kanan atas. Nah, itu yang disebut dengan AVR. Lalu dengan AVL gimana? Sama juga. Berarti kalau kita mau lihat rekaman tangan kiri, ya dibutuhkan gabungan tangan kanan dengan kaki kiri. Ketemu di tengah. Set, menghasilkan arah listrik menuju ke tangan kiri. Nah, itu yang namanya AVL. Terus yang kaki itu AVF. Berarti gabungan tangan kanan dengan tangan kiri ketemu di tengah menghasilkan arah listrik lurus ke bawah, ke kaki kiri. Nah, ini yang disebut dengan AVF. Jadi AVR itu ke kanan atas, AVL ke kiri atas, AVF lurus ke bawah. Nah, sekarang coba dilihat lead mana dari AVR, AVL, dan AVF yang berlawanan dengan arah dari vektor listrik jantung. Coba dijawab. Ya? Lead mana? Oh iya, lead AVR. Jadi yang arahnya ke kanan atas. Betul ya, bukan AVL ya. AVL walaupun ke kiri, walaupun ke atas tapi masih di sebelah kiri. Jadi ke kanan atas. Jadi lawan arahnya lead 2. Jadi kalau lead 2 itu arahnya ke bawah, miring ke kiri, ini sebaliknya. Ke atas, ya, miring ke kanan. Gitu. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Jadi AVR. Nah, itu kenapa tadi di AVR gelombangnya selalu negatif. Kenapa negatif? Karena posisinya listriknya berlawanan dengan arah listrik jantung. Sehingga pasti gelombangnya semuanya terbalik. P-nya ke bawah, R-nya ke bawah, T-nya juga ke bawah. Normal nggak? Normal. Memang harus terbalik. Kenapa AVR terbalik? Karena berlawanan dengan listrik jantung. Yang nggak normal kalau lead 2-nya yang terbalik semua. Siapa yang nggak normal? Bukan pasiennya. Yang masang nggak normal. Kenapa? Berarti ada yang terbalik. Gitu. Elektrodanya. Ya. Jadi itu salah satu trik kalau teman-teman mau cek EKG rekaman kita ini layak baca atau tidak, lihat lead 2 sama AVR. Kalau 12 lead ya. Kalau lead 2-nya ke atas positif, AVR-nya negatif berarti sudah benar. Tuh. Kalau terbalik lead 2-nya yang ke bawah, nah itu harus rekam ulang. Berikutnya unipolar prekordial. Nah, untuk yang unipolar prekordial ini langsung di dada. Yang kita pasang di dada ada V1 sampai V6 ya, biasanya secara umum. Tapi di layar monitor yang teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat di situ ada
bahkan sampai V9, berarti sampai mana? Sampai ke punggung. Batasnya adalah garis tulang belakang. Nah, itu V9. Terus yang ke kanan ada V3R, V4R. Nah, itu sejajar dengan V3 dan V4 di sebelah kiri, ini bedanya hanya di sebelah kanan, makanya ditambahin R. Tapi apakah itu harus dilakukan? Tidak semua pasien harus direkam lengkap seperti itu. Biasanya hanya beberapa pasien yang memang ingin dilihat secara menyeluruh kondisi jantungnya. Jadi memang secara umum ya hanya cukup dengan V1 sampai V6 dan juga lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Makanya disebut dengan EKG 12 lead. Kalau sampai V9 ya nggak 12 lagi, tambah lagi. Jadi tambah 3 lead lagi, 15 lead. Gitu. Ya. Jadi secara umum biasanya ya 12 lead. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang tadi gambarannya. Jadi sadapan bipolar itu lead 1, 2, 3 itu menggambarkan yang namanya segitiga Einthoven. Segitiga Einthoven ini adalah ya ini sejarah lahirnya awal mulanya EKG. Ya, Einthoven itu nama orangnya, sebenarnya penemunya Einthoven. Kalau kita lihat dari namanya itu orang Belanda. Kalau teman-teman baca di sejarah ya, itu dulu yang menemukan EKG ini lahirnya justru di Indonesia, yaitu di Semarang. Ya, karena saat itu memang kondisi Indonesia yang masih dijajah. Ya, jadi awal mulanya. Tapi saat itu baru sadapan bipolar, kemudian dikembangkan oleh penemu yang lain, sehingga muncul unipolar, ada AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Gitu. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Segitiga Einthoven. Nah, terakhir yaitu kertas EKG. Nah, kertas EKG ini kalau kita lihat ya merupakan kertas atau grafik ya yang terdiri dari garis horizontal dan garis vertikal. Jadi di dalam kertas EKG itu ada garis horizontal, ada garis vertikal. Pertemuan garis-garis tersebutlah itu yang menimbulkan adanya kotak. Yaitu ada kotak kecil, ada kotak besar. Ya. Jadi ada kotak kecil, ada kotak besar. Nah, satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Ingat ya, satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil. Nah, satu kotak kecil itu ukurannya adalah 1 mm. Nah, untuk yang horizontal, yang mendatar, itu satuannya menggunakan detik. Jadi yang tadi sempat kita bahas di awal, satu kotak kecil itu nilainya adalah 0,04 detik. Jadi kalau ada satu kotak besar, maka jadinya 0,20 detik. Dari mana 0,20? Dari 0,04 kali 5. Karena satu kotak besar tadi ada 5 kotak kecil. Nah, begitupun dengan yang vertikal. Bedanya kalau vertikal ini voltase dengan satuan milivolt. Jadi satu kotak kecil nilainya adalah 0,1 milivolt. Sehingga kalau ada satu kotak besar maka jadinya 0,5 milivolt. Ya. Kenapa kita harus tahu ini? Ini sebenarnya masuk ke dalam standar saat kita merekam. Jadi ada yang namanya standar kecepatan. Standar kecepatan itu adalah 25 mm per detik. Dan standar kalibrasi. Standar kalibrasi itu ukuran, yaitu 1 milivolt. Ketika kita ngerekam, perhatikan standarnya. Ya, karena itu juga akan berpengaruh. Kalau kita sampai merubah standar-standar tersebut, efeknya apa? Efeknya hasil rekamannya akan salah interpretasi. Sehingga efek berikutnya ya salah terhadap diagnosa, sampai obat-obatan, dan seterusnya. Jadi itu juga bisa berbahaya. Makanya pastikan dengan standarnya, apakah benar kecepatannya 25 mm per detik, atau juga dengan kalibrasinya 1 milivolt. Taunya dari mana? Nanti kita bahas waktu di skill station, di praktikum ya. Itu akan lebih jelas di situ. Nah ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat, tuh. Jadi satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Ya, jadi satu kotak besar itu adalah 0,20 detik. Jadi kalau ada 5 kotak besar berapa detik? Coba. Ya, berapa? Ayo.
0,2 detik itu satu kotak besar. Jadi kalau 5 kotak besar jadi 0,2 dikali 5. Hasilnya berapa? 1. Jadi 1 detik itu ada 5 kotak besar. Atau kalau kita rubah ke kotak kecil, 1 detik ada 25 kotak kecil. Jadi panjangnya berapa? 25 mm. Itulah kenapa ada standar 25 mm per detik. Nah, jadi dasarnya di situ. Kenapa bisa muncul angka satu kotak kecil itu 0,04 detik. Artinya gimana? Artinya kalau standar kecepatan ini kita rubah, yang tadinya 25 mm per detik kita rubah jadi 50 mm per detik, maka maka ukuran-ukurannya pun semuanya berubah gitu. Jadi nggak ada lagi satu kotak kecil 0,04. Makanya perhatikan standar perekaman ya, kecepatan maupun kalibrasi. Oke, itu akan lebih jelas nanti saat praktikum. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan dalam menginterpretasikan EKG strip. Ingat ya, EKG strip ya, bukan 12 lead. Ini ada 5 langkah. Oh, sedikit kan? Hanya 5. Ya, nggak banyak. Saya yakin pasti teman-teman bisa. Mudah ya. Pokoknya jangan berpikir di awal bahwa EKG itu sulit. Saya yakin pasti bisa ya. Karena yang penting kita tahu clue-cluenya untuk membaca atau menginterpretasikan. Yang pertama, tentukan iramanya terlebih dahulu. Irama di EKG hanya ada 2. Irama teratur sama tidak teratur. Atau disebutnya reguler dan irreguler. Gitu. Reguler itu yang seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua adalah tentukan frekuensi heart rate. Nah, berapa kali per menit heart rate-nya? Nah, ini juga ada rumusnya. Yang ketiga, tentukan gelombang P, normal atau tidak. Normalnya seperti apa? Tadi sudah dibahas di awal. Tinggi dan lebarnya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, itu dasarnya. Berikutnya, tentukan PR intervalnya, normal atau tidak. Nah, tadi berapa? Tadi juga sudah dibahas di awal, yaitu tidak lebih dari 5 kotak kecil, atau tidak kurang dari 3 kotak kecil. Jadi antara 3 sampai 5 kotak kecil. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tentukan kompleks QRS-nya. Gampangnya kalau ini mas saya sempit atau lebar gitu. Ya, atau tidak lebih dari 3 kotak besar, itu normalnya. Jadi setelah 5-5-nya kita nilai, ada irama, heart rate, gelombang P, PR interval, dan kompleks QRS, ya, baru kita tentukan nama gambarannya apa. Nah, bagaimana cara menentukan nama gambaran? Ini juga sebenarnya ada clue-nya. Jadi setelah 5-5-nya kita nilai, nah sebelum kita ke sana, kita maju dulu nih, sebentar. Maju kemana? Ke jenis-jenis atau nama gambaran EKG. Yang pertama ada yang namanya sinus rhythm. Kedua, sinus takikardi. Kemudian ada juga nanti atrial fibrilasi. Ada lagi nanti atrial flutter. Ada lagi nanti ventricle takikardi. Ada lagi nanti ventricle fibrilasi. Ada junctional rhythm misalnya. Atau idioventricular rhythm. Nah, coba kalau diperhatikan dari tadi saya sebutkan jenis-jenis atau nama gambaran EKG, rata-rata semuanya terdiri dari 2 kata. Kata pertama, contoh sinus rhythm. Kata pertama sinus. Kata kedua rhythm. Contoh lagi, atrial fibrilasi. Kata pertama atrial. Kata kedua fibrilasi. Nah, kuncinya di situ sebenarnya. Jadi 2 kata ini digabung jadi 1. Nah, bagaimana cara menentukan kata pertama sama kata kedua? Itu sekarang yang akan kita cari tahu. Kata pertama ditentukan oleh, oleh mana? Oleh apa? Oleh yang 5 tadi. Dari yang 5 tadi yaitu apa? Irama, heart rate, P, PR, dan QRS. Kita ambil 3 yang terakhir. Apa itu? Berarti gelombang P, PR interval, dan kompleks QRS. Itu kita ambil. Itu untuk menentukan kata pertama. Berarti kata kedua ditentukan oleh irama dan heart rate. Nah, jelas ya? Jadi kata pertama dari P, PR, QRS, kata kedua dari irama dan heart rate. Contoh, ketika kita menemukan P-nya normal,
PR-nya normal, QRS-nya juga normal, maka itu sudah pasti irama yang dihasilkan oleh SA nut. Nah, namanya apa? Disebut dengan sinus. Jadi nama depannya atau kata pertama adalah sinus. Jadi syarat sinus adalah P normal, PR normal, QRS juga normal. Nah, tinggal cari kata kedua. Dari mana? Ingat, irama dan heart rate. Itu untuk kata kedua. Nah, kita lihat iramanya. Teratur nggak? Oh, teratur. Berarti normal. Heart rate-nya berapa? Oh, 80. Normal juga. Karena normalnya 60 sampai 100 kan tadi. Jadi, iramanya normal, heart rate-nya juga normal. Nah, itulah namanya ritme. Jadi digabung. Namanya sinus ritme. Gitu. Gampang kan? Gampang. Gitu ya. Contoh lain, P-nya normal, PR-nya normal, QRS-nya normal, sinus, udah pasti. Kata kedua, iramanya irreguler. Wah, nggak normal. Heart rate-nya 80 normal, tapi iramanya irreguler. Nah, berarti tetap sinus. Tapi karena irreguler, jadinya sinus aritmia. Gitu. Ada lagi, PR, QRS normal, sinus. Irama teratur, normal. Heart rate-nya 40. Ya udah, berarti sinus bradikardi. Karena kurang dari 60. Gitu, dan seterusnya. Nah, itu akan lebih jelas nanti saat praktikum. Ini contoh yang di luar sinus ya. P-nya nggak normal. Nah, udah, kalau ada salah satu dari 3 ini yang tidak normal, berarti jelas itu bukan sinus. P-nya nggak normal. Bentuknya seperti rumput P-nya, banyak sekali. QRS-nya normal, sempit. Ya, tetap aja, walaupun QRS-nya normal, itu bukan dari S anut, karena P-nya udah nggak normal. Jadi apa? Kalau P yang nggak normal, berarti masalahnya di mana? Ingat, P itu adalah gambaran dari atrium ketika depolarisasi. Jadinya, kalau P-nya nggak normal, berarti masalahnya di atrium. Makanya, ini yang disebut dengan atrial. Pokoknya kalau ada P yang nggak normal, berarti nama depannya adalah atrial. Atrial apa? Lihat bentuknya kayak apa. Oh, kayak rumput. Iramanya irreguler, P-nya seperti rumput. Ya udah, berarti atrial fibrilasi. Gitu. Ya. Nanti lebih jelas lagi pas praktek. Saya yakin pasti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya bisa karena EKG itu mudah. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya irama reguler atau irreguler. Lihat apa? Lihat R ke R. Tinggi atau lebar? Yang dilihat adalah jarak, bukan tingginya. Jadi jarak R ke R ke sebelahnya lagi sama enggak? Tinggi ini bisa bervariasi. Jangan diartikan bahwa oh tingginya beda-beda nih, berarti irregular. Belum tentu. Bisa jadi karena memang pasiennya pas direkam gelisah dan sebagainya, itu juga bisa berpengaruh. Jadi pengaruh pernafasan juga bisa. Jadi intinya kalau jaraknya R ke R-nya sama, bukan tinggi ya, itu berarti reguler. Tapi kalau jaraknya berubah-ubah berarti irreguler. Gampang ya, tinggal lihat jarak. Berikutnya, nah itu cara menghitung heart rate. Jadi ada 3 rumus. Yang pertama adalah rumus A, 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Yang kedua adalah rumus B, 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Dan terakhir rumus C, yaitu ambil EKG strip sepanjang 6 detik. Setelah itu hitung jumlah QRS-nya kalikan 10. Nah, khusus untuk irama yang teratur atau reguler, maka rumus yang digunakan adalah A dan B. Dan untuk yang irreguler, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang C. Jadi, kita menghitung heart rate juga berdasarkan irama. Makanya irama di awal tadi. Nah, baru di situ akan kita tentukan rumus yang mana yang kita gunakan. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, untuk rumus C, kenapa di situ diambil sepanjang 6 detik gitu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, 6 detik itu kita taunya dari mana? Oh, ini kertas EKG-nya sudah 6 detik. Ada yang bisa jawab? Jadi gini ya. Untuk pertanyaan kedua, kenapa bisa kita tahu ini 6 detik? Nah, ingat kembali ke kertas EKG tadi. Ingat, 1 detik itu ada 5 kotak besar. Jadi
1 detik 5 kotak besar. Berarti kalau 6 detik ya udah 5 kali 6 berapa? 30. Jadi untuk tahu ini sudah 6 detik adalah jumlah kotak besarnya harus ada 30. Itu berarti 6 detik. Jadi gampang ya, nggak usah hitung kotak kecil kebanyakan. Cukup kotak besar. Ya. Terus pertanyaan pertama, kenapa 6 detik? Nah, kenapa 6 detik? Karena iramanya irreguler. Nggak bisa kita pakai rumus yang 300 dan 1500. Jadi, kenapa nggak 1 menit aja? Kenapa nggak 1 menit? Karena kalau 1 menit habis kertasnya ntar lama-lama. Jadi 6 detik ini diharapkan sudah mewakili 1 menit. Kan EKG itu kan, heart rate itu kan per menit ya. Hitungannya per menit. Jadi, kalau 1 menit kan 60 detik. Nah, itu kepanjangan kertasnya. Jadi, cukup dengan 6 detik saja, tapi ini diharapkan sudah mewakili 1 menit. Itulah kenapa 6 detik hasilnya dikali 10. Jadinya 1 menit. Itu hasil selama heart rate 1 menit tersebut. Itu kita dapatkan berapa kali per menit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau 6 detik itu 30 kotak besar, berarti kalau 1 menit berapa kotak besar? Ayo, kira-kira berapa? Ada tuh jawabannya di layar. 300. Jadi dari mana 300 itu? Kenapa ada rumus 300? Karena 300 adalah jumlah kotak besar dalam waktu 1 menit. Begitu juga dengan 1500. Gitu ya. Jadi kita tahu juga dasarnya kenapa bisa ada rumus 300 dan 1500. Oke, jadi kalau ada gambar EKG di depan seperti itu, teman-teman lihat kira-kira iramanya. Nah, lihat ya jaraknya. Sama enggak? Sama ya. Jadi iramanya reguler. Heart rate-nya berapa? Nah, sekarang kita kalau reguler ingat rumus A dan B. Ada 300, ada 1500. Kapan kita gunakan 300, kapan 1500 tergantung dari R ke R-nya. Jika R ke R-nya pas dengan hitungan kotak besar, maka lebih enak pakai yang 300. Tapi jika R ke R-nya ternyata lebih atau kurang, intinya nggak pas dengan kotak besar, maka pakai rumus yang 1500. Artinya yang dihitung adalah kotak kecilnya. Nah, R ke R di situ pas nggak? Kalau kita lihat, kita ambil yang paling depan aja R ke R. Oh, ternyata nggak kan, di situ 3 kotak besar tapi lebih. 4 kotak besar kurang, nggak nyampe 4. Ya udah, berarti di situ yang kita hitung adalah kotak kecilnya. Berapa? Nah, gampang. 3 kotak besar itu adalah 15 kotak kecil, tinggal tambahan lebihnya berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 15 tambah 3, 18. Jadi totalnya 18 kotak kecil R ke R-nya. Berarti rumusnya 1500 dibagi 18. Itu hasilnya adalah sekitar 83 kali per menit. Jadi heart rate-nya adalah 83 kali per menit. Oke. Nah, sekarang ini juga bisa digunakan, ini cara cepat ya, tapi tetap kita pakai rumus ini. Cara cepat artinya gini, kalau teman-teman memang dibutuhkan waktu yang cepat menentukan ini normal atau takikardi atau bradikardi, lihat QRS rate, gampangnya itu. Jadi kalau kita perhatikan di situ R ke R, ya puncak R dengan puncak R, itu ada berapa kotak besar tuh? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ pas di 5-nya itu adalah angka 60. Jadi kalau ada 5 kotak besar antara R ke R jaraknya pas, berarti heart rate-nya 60. Nah, coba kalau yang di angka 100, ada berapa kotak besar? Nah, 1, 2, 3 ya. 3 kotak besar itu angkanya pas di atasnya 100. Nah, normal heart rate kita berapa? Antara 60 sampai 100. Jadi, gampang. Untuk menentukan ini takikardi, ini normal atau bradikardi, lihat jarak R ke R. Kalau jarak R ke R-nya antara 3 sampai 5 kotak besar, berarti heart rate-nya normal. Tapi kalau R ke R-nya kurang dari 3 kotak besar, berarti takikardi. Kalau R ke R-nya lebih dari 5 kotak besar, berarti bradikardi. Itu cara singkat. Ya, tapi untuk hasil angkanya, ya tidak valid. Kita nggak bisa meramalkan kira-kira berapa, harus dihitung dengan rumus tadi. Ini hanya menentukan cara cepatnya tadi ya. Nah, contoh gambar yang kedua ini adalah irama yang irreguler. Irreguler berarti cara
rumus yang ketiga, yang C, yaitu rekam EKG sepanjang 6 detik. Nah, 6 detik itu tadi ada 30 kotak besar. Nah, 30 kotak besar itu, kita taunya ya dihitung kotak besarnya sampai 30. Sebenarnya kita nggak perlu ngitung kalau kita lihat gambar di monitor. Kenapa? Setiap 5 kotak besar, kalau Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan, di atas itu sudah ada garis batasnya. Itu sudah per detik. Nah, kelihatan ya? Jadi, 5 kotak besar 1 detik. Jadi, semuanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Nah, setelah 6 detik, hitung QRS-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kali berapa tadi? Sesuai rumus kali 10. Jadinya heart rate-nya ini adalah 60 kali per menit. Oh, kalau QRS-nya ada 8, ya udah berarti 80. Ada 9, 90, dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah rekam 6 detik, baru hitung QRS-nya, kalikan 10. Gitu. Oke, jadi kesimpulan pada skenario tadi, ya, laki-laki 55 tahun dengan keluhan pusing yang tadi sudah kita bahas, kita bacakan di depan, bagaimana cara menginterpretasikan gambaran EKG tersebut? Nah, kira-kira bagaimana? Ingat 5 langkah tadi, yaitu tentukan irama, kemudian heart rate, gelombang P, PR interval, dan kompleks QRS. Nah, setelah kita tentukan 5 poin-poin ini, baru kita interpretasikan gambarannya. Kita lihat bersama-sama iramanya reguler. Heart rate-nya, iya ini yang tadi kan 83. Nah, setelah irama heart rate sudah, gelombang P berapa? Berapa? Iya, P-nya ada berapa? 1 ya. Oke, P-nya 1 positif apa negatif? Positif. Tinggi lebarnya tidak lebih dari 3? Iya, nggak nyampe 4 ya, dia maksimal 3 lebarnya. Jadi P-nya normal atau positif. Selalu diikuti QRST? Iya, selalu. Jadi P-nya positif diikuti QRST itu normal. Sekarang PR interval diukur dari awal P sampai awal Q. Coba berapa itu? 3. 3 apa 4? Oh iya, 4 ya. Oke, jadi ada 4 kotak kecil, normal nggak? Normal, karena normalnya 3 sampai 5. Jadi PR-nya normal. QRS-nya sekarang berapa itu? Berapa? Iya, 2 ya. Oke, jadi QRS-nya juga normal, karena tidak lebih dari 3 kotak kecil. Jadi kesimpulannya, P normal, PR normal, QRS normal disebut dengan sinus. Nah, sinus apa? Iramanya reguler, heart rate-nya juga normal. Jadinya sinus rhythm. Gitu. Gampang kan? Gampang, pasti bisa ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi tentang EKG normal. Nanti kita akan ketemu lagi, baik dengan saya maupun dengan tim yang lain saat kita masuk ke skill station atau praktikum tentang EKG. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini, dan sampai bertemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.